Oke, baik. Selamat petang, teman-teman. Terima kasih sudah mungkin meluangkan waktu ya untuk belajar pada petang ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu lalu di kampus. Ya, kalau nggak salah, minggu lalu kita sudah sempat eh, praktek cropping ya, praktek cropping namanya kemarin dengan contoh beberapa gambar gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba memodifikasi yang lain gitu ya, karena di bitmap menggunakan Photoshop ini hanya mengolah hanya mengolah gambar gitu ya, bukan menggambar. Kalau menggambarnya nanti di Corel Draw gitu guys. Files ini Photoshopnya, oke. Kita akan contohkan satu lagi. Oke, contohkan nggih. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, gitu ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sudah ajarkan, gitu ya. Untuk Photoshop ibaratnya adalah seperti membuat clipping, gitu ya, seperti membuat clipping gitu. Nah, ini contoh misalkan ada gambar ini. Nah, di sini eh, kita akan gunting, gitu ya, kita akan gunting ini warna putih. Warna putih ini gitu ya. Putih beda dengan transparan. Nanti saya tunjukkan yang mana transparan, yang mana putih gitu ya. Ini putih ini. Jadi kalau ini misalkan ditumpukan dengan gambar lain, jika ini di atas maka putih ini akan terlihat gitu. Nah, sekarang untuk memulai mengediting ya, mengediting gambar ini, yang pertama perhatikan dulu ini di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini ada layer gitu ya. Ada layer, ada kertas. Nah, kalau kertas ini namanya background gitu ya, namanya background, kemudian dicetak miring gitu ya. Kemudian di sini ada tanda kunci ya. Artinya gambar ini terlock gitu ya. Jadi nggak bisa diedit. Nah, jadi untuk membuka kunci ini diklik aja dua kali ya, diklik. Nah, gitu. Maka dia akan menjadi layer. Nah, layer nol, defaultnya adalah layer nol. Kalaupun misalnya nanti kita ganti, ya, ini kita ganti layarnya, layernya juga boleh. Atau nanti setelah jadi boleh di rename, gitu ya, boleh di rename. Ya, misalnya oke, gitu aja. Ya, terus tempat juga saya ajarkan yang rektangular, ya, rektangular. eh, Klik kiri tahan begini. Nah, ini artinya darah ini terseleksi gitu ya, bentuknya kotak. Nah, kalau tidak salah saya juga sudah praktekkan. Kalau jatuh warna dia akan berwarna gitu ya. Tapi kali ini kita tidak menjatuhkan warna, tapi menekan tombol delete gitu ya. Nah, jadi setelah menekan tombol delete itu artinya memotong, cut gitu ya, memotong. Bentuknya kotak. Ini yang daerah ini lobang transparan gitu ya. Jadi ini yang putih, ini transparan, tembus. Jadi kalau ada gambar di bawahnya, maka gambar itu akan terlihat di kotak ini gitu ya. Nah, hasil seleksi ini seleksi ini teman-teman ingat ya, ini ada select, deselect atau Control D. Ini boleh nih dihafalkan. Nanti supaya cepat kita kerja, itu tangan kiri di keyboard, itu tangan kanan memegang mouse. Ya, tangan kiri memegang keyboard, tangan kanan memegang mouse. Ya, jadi eh, sabar dan teliti itu aja kuncinya di Photoshop, tidak ada yang sulit. Nah, jadi kalau menggambarnya nanti baru
di Corel Draw-nya sulit. Nah, saya coba ambilkan yang ini. Nah, bentuk lingkaran juga sama, diberi warna berwarna, ditekan tombol delete, dia akan terpotong, kemudian di-select gitu ya. Satu lagi, supaya lengkap ini tool mercury-nya gitu ya. Nah, ini mercury-nya bentuk tiga gitu misalnya. Sampai muncul bentol kecil ini ya. Klik gitu. Sama diisi warna berwarna di delete terhapus ya. Select ya select. Jadi ketiga tool ini rectangle, kemudian elliptical ini dan poligonal, berarti untuk satu-satunya memotong itu adalah yang poligonal. Jadi caranya motong satu gitu ya, kemudian dua, kemudian ikuti. Gimana caranya seperti kita menggunakan gunting gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gunting gitu. Nah, misalnya saya contohkan guntingannya segini misalnya ya. Oke, delete gitu ya. Nah, jadi toolsnya menggunakan itu. Tetapi ada yang lebih gitu ya. Di sini saya kenalkan Magic Wand Tool namanya. Magic Wand Tool, tongkatnya tukang sulap gitu ya. Nah, jadi kalau eh, tool ini, misalkan saya klik di jidatnya, klik gitu ya, kita akan melihat hasil seleksi. Ya, hasil seleksi mungkin bentuknya nggak beraturan ya. Kalau diberi warna dia akan berwarna, kalau dihapus dia akan terhapus. Ya, kemudian kalau saya klik paruhnya, ada seleksi, diberi warna berwarna, di delete, terhapus. Kalau di dadanya seperti ini, diisi warna berwarna, klik delete dia akan terhapus. Nah, fungsi dari Magic Wand Tool ini adalah ketika saya klik paruh ini, misalnya klik, nah, di tempat klik itu ada warna merah, dia akan mencari warna merah yang sama ya dengan toleransi ini 32 ini. Nah, jadi ini defaultnya. Nanti kalau sudah expert baru kita bermain angka ini. Jadi defaultnya 32. Contoh, saya ulang, klik dadanya ini berarti yang terseleksi ini itu warna kuningnya sama. Jadi kalau yang ini dianggap warna kuningnya beda dengan warna yang saya klik gitu ya. Ini di lehernya juga gitu ya. Eh, Kuningnya dianggap beda dengan warna kuning yang tempat saya klik. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau warna putih ini saya klik? Nah, perhatikan seleksinya. Kalau warna putih itu saya klik, dia akan mencari warna-warna putih yang sama, gitu ya. Kalau sudah diisi warna berwarna, kalau ditekan delete dia akan terhapus. Ini tujuannya. Oke. Dah, jadi warna putihnya sudah terpotong dengan Magic Wand Tool, gitu ya. Setelah itu, nah ini kalau di ada gambar di bawahnya dia akan terlihat. Kalau tadi ada warna putih, maka warna putih itu akan menutup gambarnya. Gitu ya, kemarin juga sudah dipraktekkan kotak lingkaran segitiga, gitu ya, sama persis. Kalau yang ini kan dengan foto dengan gambar. Ya. Oke, kita coba memindahkan dengan move tool. Ini ya, move tool. Nah, begini ya. Nah, ini, ini uniknya, uniknya Photoshop gitu ya. Ini kan ada ekor ya, ini ada ekornya ya. Nah, ketika kita mendesain seperti ini, kemudian dicetak, di print,
akan menghasilkan tampilan yang seperti ini. Seperti ini aja. Jadi kepalanya, dadanya sama bagian punggung sedikit gitu. Tapi ketika desain itu ada perubahan, katakanlah diedit gitu ya, ini bisa diambil utuh gambarnya gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk modifikasi gambar atau foto seperti ini gitu ya. Nah, ini. Jadi tanpa harus memotong ini gitu. Kalau ngambil yang ini mungkin terpotong gitu ya. Namanya desain gitu ya. Tidak sekali mendesain mungkin akan di approve, akan di ACC, akan disetujui. Kemungkinan akan ada revisi satu, revisi dua, revisi tiga dan seterusnya gitu ya. Sampai apa deal gitu ya. Sampai desain itu disetujui oleh katakanlah yang order gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Oke, oke. Kita coba desain seperti ini. Kita akan ganti ini tadi warna putih itu dengan warna lain. Di pojok kanan bawah, ya, di palette layer ini ada eh, create layer ya di tempat sampah ini. So, sorry, itu kepencet grupnya ya, bentar. Oke, ini ada create layer. Nah, Cookies tuh seenak ini. Kan pakai 50% coklat premium bentar. dan 50% coklat sih. Ada juga di Mangan. Iya, kumisnya juga lebih besar. Coklat bilang, enaknya bikin itu di cookiesnya, Bentar, bikin bentar apa? dulu. Oke, ya. Eh, nah, ini berarti ada layer satu. Nah, ada layer satu ya. Layer satu ini ada di atasnya layer nol bebek. Saya ambilkan ini warna hijau. Ini ada warna hijau. Ya, oke. Terus saya ambilkan pen buket. Kemarin juga sudah kita praktekkan. Saya jatuhkan di sini. Tik gitu ya. Maka bebeknya akan tertutup. Kemudian mencari layer di palette layer. Klik kiri tahan. Digeser ke bawah. Seperti itu ya. Tunjuk bebeknya. Ambil move tool. Kalau tidak sesuai posisinya pindahkan. 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 Dan seterusnya. Bebek dengan background hijau. Pak, bagaimana kalau backgroundnya saya mau pakai yang biru gitu misalnya. Berarti kembali ambil layer. Nah, ini layer satu, layer 2. Pilih warna hijau, warna hijau, warna biru. Misalnya paint bucket. Nah, ini layer 2-nya kosong. Jatuhkan bebeknya, taruh di atas. Pak, bagaimana kalau backgroundnya merah gitu misalnya. Ambil kembali layer, ambil warna merah gitu ya. Ini kan kita bermain warna. Kalau misalnya nanti backgroundnya background gambar, silahkan gitu ya. Tunjuk. Nah, merah akan menutupi biru, biru akan menutupi hijau karena paling bawah. Ini diajukan lagi misalnya ya. Kemudian di ACC lagi, Pak. Kayaknya bagusan yang biru gitu misalnya. Berarti kita tinggal sembunyikan aja ini. Kak, kalau saya mau yang hijau, ini kita sembunyikan aja. Nah, jadi satu file gitu ya, satu file, tiga desain. Desain dengan background hijau, desain dengan background biru, desain dengan background merah. Nah, itu. Ini jadi memanfaatkan dengan cara menyembunyikan layernya. Ini ada tanda mata ini di sebelah layer ini ya. Nah, ini visible, invisible. Kalau tampil berarti visible, kalau tidak tampil berarti invisible.
Ini untuk mengolah dengan kondisi desain seperti ini, gitu. Ya, jadi bermain warna. Atau mau dipindah-pindahkan sendiri boleh, gini ya, dengan cara seperti ini. Boleh, ini di, 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 diatur lagi visible invisible-nya silakan. Jadi istilahnya kertas yang bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi untuk apa teman-teman yang baru belajar gitu ya, saya sarankan untuk layer lebih banyak punya layer, lebih gampang editing gitu ya. Daripada kalau oh ini kayaknya sudah nih dijadikan satu, nanti mengembalikan desain itu susah gitu. Jadi eh, membongkarnya kembali itu susah biasanya. Ya, jadi tipsnya nggak apa-apa kita banyak punya layer, tapi kita gampang editingnya gitu. Ya, itu untuk tips kalau backgroundnya putih gitu ya. Kalau backgroundnya putih, gitu ya. Nah, terus misalnya, oke, saya buka lagi ya. Nah, ini namanya eh window. Nah ya, namanya ini window namanya nih ya. Ntar loh, nggak, nggak mau ke ini dia nih. Sebentar. Oke. Nah, ini misalnya ya. Ini ada file. Oke, open. Nah, ini enaknya menggunakan window nih. Window satu, kalau Windows banyak gitu ya. Banyak jendela gitu ya. Nah, ini saya mau menghilangkan awan ini gitu ya. Nah, mau menghilangkan awan ini. Nah, ini kebetulan juga sudah layer nol. Oke, yang ini yang ini boleh disimpan nanti save as ke PSD gitu ya. Kalau Word-nya DOC, kalau Excel-nya XLS. Kalau ini file gitu ya, save as. Nah, ini mentahnya yang PSD gitu ya. Oke, kita simpan aja ya. Oke, simpan. Oke. Nah, nanti kalau mau edit, buka lagi yang PSD. Ini Daki PSD. Kalau yang tadi itu kan TIFF mentahnya. Berarti sekarang kalau ini edit, ya ini PSD. Ya, oke. Nah, nih. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan Magic Wand Tool, ya, ini seperti yang tadi itu, ada dada bebeknya, ada jidatnya, ada paruh gitu ya. Nah, begini hasilnya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya, Pak, boleh nggak saya menggunakan Magic Wand Tool untuk menghapus background ini, gitu ya? Boleh, asal rapi, gitu ya, dan bersih, gitu ya. Oke, saya contohkan, misalnya bagian ini saya select, kemudian dengan bagian ini belum tentu nanti sama nanti selectnya. Bisa saja ada berkas-berkas yang tertinggal ya karena toleransi ini gitu ya. Jadi memang cepat gitu ya, memang cepat cuman hasilnya biasanya kurang rapi. Kalau tadi bebeknya itu kebetulan backgroundnya putih, gampang gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak, gimana sih caranya memotong ini gitu ya? Satu-satunya pakai polygonal lasso tool. Atau mungkin teman-teman pernah melihat gitu ya, pernah melihat tutorial cara menghapus background gitu ya. Kok ruwet sekali Pak gitu misalnya ya. Memang ada beberapa versi gitu ya, beberapa versi aplikasi yang memang mungkin lebih mudah gitu ya, lebih mudah mengerjakan. Nah, biasanya kalau aplikasi itu bermain versi, nah, apalagi yang lebih tinggi, itu biasanya akan nuntut hardware, gitu ya, akan nuntut hardware. Ya, saya beri ilustrasi, misalkan handphone gitu ya, misalkan handphone. Biasanya semakin baru handphone itu,
aplikasinya semakin tinggi, gitu ya, versinya semakin tinggi, memorinya semakin besar, prosesornya semakin cepat. Jadi aplikasi-aplikasi yang mengikuti juga versi-versi baru. Nah, itu biasanya tuntutan hardware gitu ya. Nah, kalau saya terus terang, karena kemarin juga sempat teman-teman di Bukit itu, Pak, kok jadul gitu ya. Eh, Tidak masalah gitu ya, karena setiap desain yang mungkin saya buat itu orang tidak pernah nanya gitu ya. Pak, nganggo apa nih ini enggak. Yang jelas itu ada desain bisa dilihat, disukai oleh klien gitu misalnya, terus dicetak, dipublish, it's okay gitu ya. Jadi nggak ini, cuman memang apa eh, di beberapa fitur memang lemah gitu ya. Tapi selama ini kurang lebih hampir 15 tahunan saya pakai versi ini tetap bisa saja digunakan gitu ya. Karena kalau mungkin nanti suatu saat saya melihat mungkin saya harus ganti perangkat gitu ya. Kalau perangkat kan mungkin harus menyiapkan dana gitu misalnya ya, gitu ya. Jadi saya tetap bertahan menggunakan versi-versi yang jadul. Makanya di pengajaran biasanya saya ajarkan prinsipnya, konsepnya. Nanti silakan dikembangkan masing-masing gitu ya. Oke. Nah, berarti mau tidak mau kita pakai poligonal. Saya memanfaatkan, nah ini misalnya saya sisain bagian kanan ya. Oke, kita mulai dari sini misalnya motong ya, satu gini ya. Nah, gini misalnya motong, anggaplah ini rapi ya gitu ya. Kalau memang eh, ini boleh didekatkan ya, Ctrl plus, ini boleh nih didekatkan. Nah, kalau didekatkan malah nggak rapi deh ya. Oke, tidak, saya ulang ya. Delete, 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 delete. Oke, kita mulai dari sini deh. Ya, ini misalnya satu, dua. Nah, ini rapinya begini. Nah, jadi sedikit, sedikit begini ya. Kalau tahu begini, mungkin ini kurang rapi, mungkin gitu ya. Nanti teman-teman bisa apa ngerasakan memotong atau mengedit bagian-bagiannya. Tek, diberi berwarna berwarna, tekan tombol delete, hapus gitu ya. Nah, kemudian memotong bagian ini. Nah, bagian ini deh, bagian yang kanan ini ya. Jadi kenapa saya mulai dari sini? Saya takutnya nanti kalau kita potong dari sini ini akan ada bagian yang tersisa. Nah, ini triknya. Saya memotong tidak dari sini, tapi dari sini. Jadi ini udah tahu bersih ya. Bukan dari sini. Kalau di sini bisa saja kotor nanti. Nah, begini, lanjut, lanjut, lanjut. Tidak ke atas, tapi keluar. Nah, ini keluar area ya. Klik, 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 sambung. Nah, ketika tombol delete ditekan, ini bagian yang dengan luar ini pasti bersih. Nah, gitu ya, pasti bersih. Nah, biasanya kalau yang tadi misalnya kita potong langkah di sini langsung ke atas, mungkin di sini di bagian paling kanan ini akan ada sisa-sisa yang tidak terpotong, gitu ya. Misal contoh, nah, jadi misalnya kalau kita mulai motongnya dari sini, gitu ya. Nah, misalnya motong dari sini, mungkin saja akan ini ada sisa, gitu, ya. Jadi kalau saya biasanya motong dari sini, nah, dan yakin bersih, gitu ya. Nah, ini kuncinya sabar, teliti. Nah, gitu ya, sabar, teliti. Oke, satu. Oke, sama juga dengan langkah yang seperti di
kanan, sama yang di kanan tadi, satu ini keluar, keluar area bawah. Nih, ke sini, ke sini, ke sini, sambung, delete, Ctrl D, jauhkan Ctrl Min. Nah, udah. Nah, ini kan masih nih bagian-bagian ini yang di atas nih. Ya udah, satu, dua, ini, udah, klik, delete, bersih. Nah, itu eh apa namanya konsep, prinsip dan konsep ketika akan mengediting background dengan contoh file Dune. Nah, setelah itu sama persis dah kita ngolahnya seperti bebek tadi gitu ya. Nah, ini buat background gitu misalnya ini merah gitu ya tinggal dikasih merah ya ke bawah. Nah, buat satu lagi misalnya oke dah hijau gitu ya jadi warna ngeblok gitu. Nah, itu ya tukar-tukar sama warna ngeblok. Nah, sekarang saya jelaskan warna gradien. Ya, warna gradien. Warna gradasi. Perubahan warna satu ke warna yang lain. Misalkan contoh, gradasi warna kuning ke warna merah. Nah, teman-teman bisa bayangkan gradasi warna kuning ke warna merah itu di tengah-tengahnya kemungkinan besar warnanya adalah oranye. Ya, kuning ke merah itu biasanya oranye. Ah, Pak, bagaimana kalau putih ke merah gitu misalnya? Maka gradasi yang terjadi antara putih dan merah kemungkinan besar adalah merah muda. Gitu ya, jadi putih, merah muda, merah, kuning, oranye, merah, gitu ya. Terus kalau misalnya kuning ke biru itu biasanya hijau. Jadi kuning berubah menjadi hijau paling gelap itu biasanya biru. Itu gradasinya ya. Oke. Kalau gitu saya contohkan, kita sembunyikan. Jadi kita buat desain baru dengan membuat layer yang baru. Oke, layer yang baru ya. Ini gradasinya masih di tool Paint Bucket nih. Cari gradien. Ini editingnya. Klik to edit. Ini gradasinya. Nah, jadi kalau gradasi hijau ke putih, berarti ada hijau muda. Gitu ya. Oke, saya coba eh, tunjuk warnanya. Kita tes gitu ya. Yang ini color topnya. Kita tes warna kuning. Gradasinya ke warna merah. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Oke, ya kuning ke merah. Nah, berarti di sini ada kisarannya warna oranye. Nah, nanti teman-teman bisa eh, pelajari gitu ya sambil ngeliat-ngeliat gitu ya. Oke, kalau udah saya kenalkan yang ini. Namanya radial, ya radial, yang radial. Kuning ke merah. Nah, ini. Nah, itu kuning ke merah. Pak, saya mau buat yang baru, Pak. Gitu misalnya, ya buat lagi layer yang baru. Buat lagi layer yang baru. Ini disembunyikan. Yang mana warna ini gitu ya. Ini taruh di bawah gitu. Nah, ini.
Pak, saya maunya putih ke biru gitu misalnya, berarti di sini siapkan ini warna putih, gitu ya, ini warna putih, yang ini cari warna biru. Nah, putih ke biru. Oke, berarti putih ke biru. Oke. Ya, warna ngeblok, kemudian selected, mercue, nah, gitu ya. eh Apa tadi coloring dan lain sebagainya. Oke, oke, itu saja materi petang ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin di grup saja kali ya, karena di sini waktunya sudah mau habis karena Zoom-nya gratisan gitu. Jadi mungkin sudah hampir apa ya, hampir 30 menit apa cuap-cuap di sini gitu misalnya. Nanti teman-teman yang penting eh, paham konsepnya gitu ya. Paling tidak ketika misalnya teman-teman mempunyai ya katakanlah anak buah gitu misalnya atau yang bawahan, eh, supaya tidak dibohongi gitu, karena dulu pernah saya mengajarkan apa seorang pemilik advertising gitu ya, advertising loh kan sudah punya. Iya Pak, saya takutnya saya dibohongin nanti sama anak buah saya Pak gitu, dia bilang. Oh ya udah, saya ajarkan, cuman beliaunya ini aja apa, tahu konsep-konsepnya aja gitu kan. Kadang-kadang memang ya mungkin aja ya, mungkin di pikiran kita kalau bos yang nawang ya ulu-ulu dia misalnya gitu ya, eh, pekerjaan gampang kita bilang sulit gitu misalnya. Nah itu dia yang kemarin itu sempat saya tanya tujuan belajarnya apa, cuman mengetahui aja oh begini begini begini. Jadi ya walaupun tidak dikerjakan tapi dia tahu prinsip dan konsep atau langkah-langkah membuatnya gitu ya. Itu kira-kira ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sebentar, saya capture dulu biar ada eh, administrasi ya. Oke, Cing, capture-nya ya. Capture. Oke, terima kasih sudah hadir. eh Kita ketemu mungkin di liburan ini, mungkin saya selip-selipkan materi-materi kekurangan pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti sampai ke vektor, sampai ke desain kemasan gitu ya, karena target saya untuk di mata kuliah ini adalah merancang desain kemasan atau desain packaging gitu ya. Uh, Tips dan triknya ada sebenarnya banyak mengenai bahan, bentuk, kemudian ya kadang-kadang juga kalau apa sebuah produk itu eh, desain kemasan atau desainnya itu sendiri memang berpengaruh terhadap mungkin penjualannya gitu ya. Orang akan tertarik dengan eh, tampilan awal gitu ya. Biasanya akan melihat desain kemasannya dulu gitu ya. Atau mungkin ada hal lain, eh, kan banyak di situ apa variabel-variabel kenapa seorang konsumen itu membeli sebuah produk itu misalnya. Ya, oke, terima kasih. Selamat petang untuk yang hadir. Kalau sudah, silahkan boleh leave. Sampai ketemu lagi. Selamat petang. Ya, selamat petang. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Boleh leave, silahkan. Terima kasih Pak. Oke, silakan, silakan. Terima kasih rumahnya Pak Nggih. Oke, silakan.